Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian, program studi kebijakan dan manajemen pajak semester 1 pada kuliah pengantar manajemen. Pada kesempatan kuliah kali ini kita akan membahas topik mengenai delegasi wewenang. Ini merupakan kuliah sesi yang ke-6. Baiklah, kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Ketika kecil, kita sesekali sering diminta untuk mengantarkan makanan ketika misalnya ayah atau ibu mengadakan syukuran ke tetangga dekat rumah. Kita disuruh untuk mengantarkan syukuran tersebut oleh orang tua kita. Bukan karena orang tua kita tidak mau mengantarkan, namun alasannya adalah ada beberapa rumah yang harus diantarkan hantaran juga. Nah, dengan bantuan kita tujuannya adalah tugas mengantarkan makanan tersebut diharapkan cepat selesai. Sebelum pergi ke rumah tetangga, orang tua kita memberi petunjuk dulu rumah mana yang akan kita beri makanan. Memastikan nama penghuni rumah yang ditunjuk. Lalu tak lupa ada pesan yang harus disampaikan pada penghuni rumah itu. Misalnya, pemberian makanan ini untuk acara syukuran ulang tahun pernikahan ayah dan ibu. Petunjuk yang diberikan harus jelas agar pesan sampai dan tak salah penyampaiannya. Kita mulai diberikan tugas ketika usia kita sudah menjelang remaja. Mengapa? Karena jika masih balita, tugas yang diberikan akan berantakan karena tidak sesuai dengan kemampuan. Nah, tanpa kita sadar, kita sebenarnya sudah menjadi delegasi untuk keluarga kita. Kita mewakili orang tua yang tidak bisa mendatangi tetangga secara langsung. Melalui ilustrasi di atas, bisa terbayangkan apa itu delegasi? Itu adalah ilustrasi atau gambaran sederhana mengenai pengertian delegasi. Delegasi adalah pihak individu yang dipercaya sebagai perwakilan agar bisa mewakili kelompok atau lembaga. Delegasi adalah suatu kegiatan untuk memberikan suatu wewenang dan tanggung jawab pada orang lain untuk melakukan suatu kegiatan yang mana pihak penerima wewenang harus mampu mempertanggungjawabkan kepada orang yang melimpahkan wewenang. Berikut pengertian delegasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Charles J. Keating, delegasi adalah upaya pemberian sebagian tanggung jawab formal kepada pihak lain dalam melakukan kegiatan tertentu. Yang kedua, menurut Uce Slamet, dalam karyanya yang bertajuk Dasar-Dasar Pemasaran, Uce Slamet menjelaskan bahwa pengertian delegasi adalah sebuah pelimpahan wewenang serta tanggung jawab formal pada pihak lain
untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Yang ketiga, menurut Rusli Yaakob, delegasi dalam sudut pandang Rusli Yaakob adalah suatu pemberian otoritas atau kekuasaan bersifat formal serta tanggung jawab untuk melakukan kegiatan tertentu pada pihak lain. Delegasi adalah sebuah kebutuhan pelimpahan kekuasaan dari atasan ke bawahan semata dilakukan agar organisasi dapat berjalan dengan efisien. Pemberian kekuasaan ini semata agar roda perusahaan masih tetap bisa berjalan, karena pemimpin perusahaan tetap bisa mengawasi perusahaan. Karenanya, sebelum pendelegasian bawahan diberikan, maka diberikan arahan dan diajarkan dengan benar, karena akan diberikan tanggung jawab besar. Yang keempat adalah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Menurut KBBI, delegasi adalah individu yang ditunjuk atau diutus oleh suatu negara dalam suatu musyawarah, penyerahan atau pelimpahan wewenang dari atasan ke bawahan dalam suatu lingkungan tugas, serta harus bisa mempertanggungjawabkan kepada atasannya. Mendelegasikan tugas adalah salah satu tugas yang diemban seorang manajer. Pendelegasian ini dilakukan karena pada waktu yang sama manajer tidak bisa melakukan tugas sendirian. Perlu bantuan anggota tim atau anak buahnya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Jika ada orang yang diminta untuk menjadi delegasi, maka itu artinya orang tersebut memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan yang lain, sehingga bisa dijadikan perwakilan untuk menjalankan tugas tersebut. Orang yang ditunjuk untuk atau didelegasikan berarti memiliki kemampuan yang lebih sehingga dipercaya untuk menjalankan tugas tertentu. Pemberian tugas dan wewenang ini merupakan hal wajar yang biasa dilakukan dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Di dalam ruang lingkup perusahaan, biasanya penugasan dilakukan secara vertikal atau dari atasan turun ke bawahan untuk mengemban tugas tersebut. Itu adalah pengertian delegasi dari beberapa sumber. Kemudian berikutnya kita bahas mengenai jenis-jenis delegasi. Apa saja jenis-jenis delegasi yang ada? Berikut jenis-jenis delegasi. Yang pertama adalah jenis delegasi umum. Delegasi umum merupakan pihak bawahan yang mendapat wewenang dari atasan untuk mengerjakan berbagai fungsi manajemen umum seperti penempatan, pengarahan, perencanaan, pengorganisasian, serta pengawasan. Atasan harus melakukan kontrol dan juga arahan yang dinilai perlu agar
tugas yang diberikan sesuai. Sebagai contohnya, penunjukan karyawan yang diberi wewenang tertentu dalam membantu manajemen personalia. Jenis delegasi yang kedua adalah delegasi khusus. Delegasi khusus adalah delegasi yang berhubungan tugas khusus. Contohnya adalah pemberian wewenang pada seorang penjual untuk bisa mengumpulkan uang dari para debiturnya. Yang ketiga adalah delegasi formal. Delegasi ini dipilih berdasarkan struktur organisasi yang ada di perusahaan tempatnya bekerja. Dengan garis struktur organisasi yang ada, atasan tak punya pilihan lain untuk menunjuk bawahannya sebagai delegasi. Sebagai contohnya, jika ada seorang manajer produksi yang diberikan wewenang untuk meningkatkan produksi jasa atau barang. Yang keempat adalah delegasi informal. Delegasi informal merupakan delegasi yang langsung dilakukan oleh bawahan meskipun tanpa adanya pemberian wewenang dari atasan. Misalnya ketika ada kerusakan alat di tempatnya bekerja, karena merasa mampu memperbaiki, maka tanpa disuruh atasan, dia akan memperbaiki alat tersebut. Itu adalah contoh dari delegasi informal. Jenis delegasi yang kelima adalah delegasi lateral. Delegasi ini merupakan pihak yang menerima wewenang lebih dari satu orang atau dengan bantuan sejumlah orang. Contohnya, seorang manajer umum yang meminta bantuan manajer penjualan untuk menyiapkan kumpulan data tenaga penjualan, karena akan sulit bila dilakukan sendirian, maka dia akan meminta bantuan dari bagian personalia. Berikutnya yang akan kita bahas adalah unsur-unsur delegasi. Jadi dalam memberikan delegasi atau pelimpahan, itu ada unsur-unsur yang termasuk di dalamnya, dalam delegasi tersebut. Di antaranya adalah yang pertama tugas. Apa saja yang harus dikerjakan oleh menjadi acuan tugas bawahan yang menjadi delegasi. Jadi yang harus dikerjakan oleh orang yang menerima delegasi. Pembekalan sebelum melakukan tugas biasanya dilakukan oleh atasan agar tidak melenceng dan tugas dikerjakan dengan baik. Tugas adalah kesatuan pekerjaan yang akan ditunaikan oleh seseorang yang menjadi delegasi. Dalam perusahaan atau organisasi, pemberian tugas adalah wewenang dari atasan kepada bawahan atau kepada unit kerja yang lebih rendah. Tugas menjadi standar kerja seorang karyawan. Jika tugas dikerjakan dengan baik sehingga hasil pekerjaan bagus, maka akan mendapatkan apresiasi. Namun jika kurang baik, maka akan dievaluasi.
Unsur yang kedua adalah kekuasaan. Selain tugas, dalam pelimpahan wewenang atau delegasi wewenang, itu ada unsur kekuasaan. Kekuasaan merupakan keseluruhan hak atau wewenang yang diambil oleh seseorang untuk memilih keputusan yang berhubungan dengan fungsinya. Hal ini menggambarkan kekuasaan tersebut sah dan legal untuk diberikan perintah atau melakukan sesuatu supaya pekerjaan bisa dituntaskan. Kekuasaan atau otoritas adalah sesuatu yang sifatnya mengalir dari atas ke bawah, dari atasan ke bawahan, atau dari level lebih tinggi ke level lebih rendah. Seseorang yang diberikan kekuasaan harus bisa menjelaskan kepada anggota timnya tentang suatu tugas atau pekerjaan, serta mendelegasikan tugas tersebut kepada orang yang tepat. Sementara seseorang yang diberikan tugas harus bisa menyelesaikan tugas tersebut dengan baik agar dapat membantu kelancaran perusahaan. Kekuasaan membutuhkan tanggung jawab baik dari pemberi maupun penerima agar hasilnya tepat dengan harapan. Unsur yang ketiga adalah tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang untuk menyelesaikan tugas yang diembannya. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Jika seseorang bertanggung jawab akan apa yang ditugaskannya, maka dia akan mendapatkan penghargaan. Namun jika dia lalai, maka ada konsekuensi yang harus ditanggungnya. Seorang delegasi harus siap mempertanggungjawabkan segala tugas yang diberikan atasannya, khususnya setiap keputusan yang diambil, dan mampu menjelaskan alasan pengambilan keputusan. Sedangkan unsur berikutnya adalah yang keempat, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban seseorang atau sebuah tim untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya. Akuntabilitas merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab demi memenuhi keinginan pihak yang telah memberi tugas atau kekuasaan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan apa yang telah dikerjakannya atau kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan. Namun tidak hanya pertanggungjawaban penerima tugas, pemberi tugas pun harus dapat menjelaskan alasan dibalik pemberian tugas itu. Itu adalah unsur-unsur yang ada di dalam delegasi.
Berikutnya kita bahas mengenai tujuan delegasi. Mengapa perlu ada delegasi? Tentu saja ada tujuannya. Berikut ini adalah tujuan-tujuan delegasi. Yang pertama, untuk mengefektifkan dan mengefisienkan organisasi yang ada dalam perusahaan. Ketika pimpinan perusahaan tidak harus melakukan kesepakatan jual beli dengan perusahaan lain misalnya, namun di waktu yang sama ada juga pekerjaan yang harus diselesaikan oleh pimpinan karena sangat urgent. Maka agar lebih efektif di mana kedua pekerjaan bisa selesai semua, pimpinan pun mengirimkan delegasi untuk menyelesaikan kesepakatan dengan perusahaan lain agar pekerjaan intern tetap bisa selesai. Tujuan yang kedua adalah untuk lebih memfokuskan hal lain yang lebih penting sehingga organisasi perusahaan tidak terbengkalai karena pimpinan berada di tempat. Keharusan pimpinan untuk berada di perusahaan demi menyelesaikan sebuah pekerjaan bisa lebih difokuskan dengan bantuan adanya delegasi. Artinya bahwa apabila ada pimpinan yang saat itu harus berada di tempat atau di kantor, namun ada hal yang harus diselesaikan, apabila dia tidak bisa menangani secara langsung, pimpinan bisa memberikan delegasi kepada bawahannya atau kepada jajaran yang lain yang dinilai mampu untuk menyelesaikan tujuan dari pekerjaan tersebut. Tujuan yang ketiga adalah untuk memberikan bantuan pada atasan dalam menilai suatu kebijakan yang tepat. Pendelegasian menjadi poin keberhasilan bawahan dalam mengerjakan sebuah kebijakan yang diberikan atasan. Tujuan keempat adalah untuk memberi peran pada individu di perusahaan itu. Pimpinan yang baik bukanlah yang mengerjakan segalanya sendiri. Justru menjadi ironi jika terjadi. Justru itu menunjukkan ketidakberdayaannya sebagai pemimpin. Pemimpin yang baik adalah pimpinan yang mampu membuat bawahannya mengerjakan semua tugas yang diberikan sehingga setiap individu memiliki peran dalam memajukan perusahaan. Itu adalah tujuan yang keempat. Kemudian tujuan yang kelima adalah untuk memberikan motivasi pada karyawan agar bisa fokus pada target yang harus diraih. Ada kalanya para karyawan perlu diberikan motivasi. Nah, pendelegasian karyawan bisa membuat mereka lebih fokus untuk menyelesaikan tugas dengan baik. Kebanggaan dalam dirinya karena berhasil dipilih menjadi delegasi membuatnya termotivasi untuk meraih target yang diminta. Tujuan keenam adalah untuk membantu bawahan agar lebih tumbuh dan berkembang dalam karirnya. Mahir mengerjakan tugas di dalam perusahaan bisa membuat mereka nyaman dengan pekerjaan itu juga, sehingga hal itu membuat mereka tidak berkembang.
Tujuan dari pendelegasian sebenarnya membantu bawahan untuk lebih mengembangkan karir. Kemudian tujuan yang ketujuh, memberikan media pembelajaran dari sebuah kegagalan menjadi keberhasilan. Terkadang kegagalan justru menjadi titik awal keberhasilan. Memberikan kesempatan karyawan untuk gagal bisa menjadikannya menemukan ilmu baru. Ketika kegagalan terjadi, kita akan berusaha mencari apa saja penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Kegagalan adalah guru terbaik dalam hidup. Tadi adalah tujuan-tujuan dari pemberian atau mendelegasikan wewenang kepada bawahan. Berikutnya kita akan membahas mengenai manfaat-manfaat delegasi. Delegasi memberikan manfaat tentunya bagi perusahaan atau organisasi. Berikut diantaranya manfaat-manfaat tersebut. Yang pertama adalah agar perusahaan atau organisasi tetap berputar dengan efektif dan efisien. Tugas bisa selesai secara bersamaan tanpa harus meninggalkan salah satu. Itu adalah manfaat yang pertama. Nah, manfaat yang kedua adalah membuat atasan bisa lebih fokus kepada hal-hal yang lebih utama, sehingga roda perusahaan tetap berputar. Ketika perusahaan sedang membutuhkan konsentrasi penuh dari atasan, maka delegasi bisa membantunya untuk menyelesaikan tugas luar selagi pimpinan fokus pada hal lebih utama di perusahaan. Manfaat yang ketiga adalah membantu atasan untuk bisa memperhitungkan setiap keputusan yang akan diambil agar bisa tepat. Terkadang pimpinan kesulitan saat akan mengambil keputusan karena dengan adanya delegasi bisa membantunya untuk memperhitungkan risiko dan setiap keputusan yang diambil, ya, memperhitungkan risiko dari setiap keputusan yang diambil. Manfaat keempat adalah memberi kesempatan pada semua orang dalam perusahaan untuk mengambil peran. Tidak selamanya segala tugas harus dilakukan secara langsung oleh atasan. Memberi tempat pada bawahan sebagai delegasi artinya memberi kesempatan pada mereka untuk berperan aktif dalam kemajuan perusahaan. Manfaat yang kelima, memotivasi seluruh pihak untuk selalu berorientasi pada sasaran serta mutu yang tepat. Motivasi menjadi hal penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas. Melalui tugas menjadi delegasi, semua pihak terpacu fokus pada sasaran. Yang keenam, tujuannya atau manfaatnya adalah memberi kesempatan pada bawahan untuk tumbuh dan berkembang dalam karirnya. Lewat tugas delegasi, karyawan diberikan kesempatan untuk tumbuh lebih baik dan berkembang terus. Kemudian manfaat yang ketujuh adalah memberikan
informasi untuk belajar dari kesalahan. Kesalahan terkadang menjadi guru terbaik dalam hidup. Jangan pernah takut salah jika kita tidak ingin menemukan kebenaran. Itu adalah manfaat-manfaat yang bisa diambil atau yang bisa didapatkan dari adanya pendelegasian. Bahasan berikutnya adalah mengenai teknik mendelegasikan tugas. Jadi dalam hal memberikan delegasi juga ada teknik-teknik tertentu yang bisa turut menjamin keberhasilan pendelegasian tugas. Adanya delegasi bisa jadi membantu perusahaan jika menunjuk orang yang tepat. Namun juga bisa jadi bumerang ketika salah membuat pilihan. Berikut ini adalah teknik untuk mendelegasikan tugas. Yang pertama, berikan tugas dan kepercayaan secara penuh. Jika memang atasan sudah mempercayakan bawahannya untuk melakukan sebuah tugas, maka biarkan dia mengerjakan penuh tanpa ada campur tangan. Kepercayaan penuh akan membuat orang yang didelegasikan lebih percaya diri. Teknik yang kedua adalah pilih orang yang tepat. Karena ada tugas berat yang harus diselesaikan, maka jangan sampai salah memilih orang yang akan dijadikan delegasi. Amati track record dari orang yang akan kita pilih sebagai delegasi. Kumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari orang-orang terdekat tentang cara kerjanya atau reputasi kerjanya. Ingat ya, pepatah the right man on the right place, artinya menempatkan orang secara benar dan menempatkan orang secara benar dari sisi orangnya dan tempatnya. Ya, orang yang benar ditempatkan pada posisi yang benar. Teknik yang ketiga, sesuai dengan minat dan bakat. Jangan memaksakan tugas yang tak sesuai dengan minat atau bakat yang dimiliki bawahan. Jika kita memaksakan, maka hasilnya tidak akan maksimal. Teknik yang keempat adalah berikan instruksi yang jelas. Ini sering terjadi kesalahan di sini. Sudah didelegasikan tapi instruksinya tidak jelas. Itu berbahaya. Jangan menganggap orang yang diberikan tugas akan langsung mengerti apa saja tugasnya, apalagi untuk pertama kali. Pastikan dia mengerti apa saja yang harus dikerjakannya dan bagaimana hasil yang diharapkan. Jika dia tidak mengerti dan hanya mengira-ira, maka bisa terjadi salah persepsi. Dan jika hasilnya melenceng, kesalahan tidak semata ada di tangannya orang yang diberi tugas atau diberikan delegasi, tapi bisa jadi dari ketidakjelasan pemberi tugas. Ini juga penting, instruksinya harus jelas, batasan-batasannya harus jelas, dan lain sebagainya. Teknik yang kelima adalah tetapkan tenggat waktu dan evaluasi. Penetapan tenggat waktu akan membuat pihak yang diberi wewenang bisa memperkirakan
apa saja yang bisa dikerjakan untuk memenuhi tenggat waktu yang disediakan. Jangan lupa berikan evaluasi untuk menilai pekerjaannya. Tujuan evaluasi untuk mendapatkan gambaran keberhasilan tugas yang diberikan. Kesimpulan, menjadi delegasi bisa jadi sebuah prestasi bagi seorang karyawan, meskipun dia akan mengemban tugas dari atasan. Menjadi delegasi membuat karyawan termotivasi. Sebaliknya, menunjuk delegasi mungkin tidak semudah membalikan telapak tangan. Nama baik dan reputasi perusahaan jadi jaminan atau jadi taruhan. Karenanya, perlu dipelajari dengan seksama segala hal tentang delegasi atau pendelegasian. Saya kira itu yang bisa kita bahas pada kesempatan kuliah kali ini dengan topik pendelegasian wewenang. Subscribe bagi yang belum subscribe channel saya, like dan share kepada orang banyak. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Kemudian berkomentar khususnya bagi mahasiswa Politeknik Gus Durian sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah berikutnya.